Selamat malam Detikers, Anda menyaksikan The Roof Talk malam hari ini bersama saya Alvito Dinova Ginting. Seperti kita ketahui pada hari ini sekitar 270 atau tepatnya 270 daerah, ada 9 provinsi, 37 kota dan sisanya kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak di berbagai daerah di tanah air. Ada beberapa yang menjadi sorotan kita dengan majunya anak serta menantu presiden di Solo dan Medan, dan berdasarkan hasil quick count sementara mereka unggul daripada lawan-lawannya. Begitu juga ada sejumlah perhatian kita terkait dengan pelaksanaan pilkada ini, seperti misalnya ada angka yang tidak diduga-duga dari calon yang sebelumnya tidak diunggulkan, kemudian juga ada beberapa petahana yang tumbang, juga ada angka yang sangat tipis terjadi berdasarkan catatan kami ada di Jambi dan juga di Kalimantan Selatan. Dan berbagai permasalahan terkait dengan pilkada penyelenggaraannya pada hari ini akan kita ulas malam hari ini di The Roof Talk dengan sejumlah narasumber. Ya, pertama adalah Toto Izul Fatah, peneliti senior LSI, kemudian Arda Rana Direksa, peneliti Carta Politika Indonesia, dan Khairunisa, Direktur Eksekutif Perludem, dengan sejumlah narasumber lainnya yang akan kami undang, beberapa calon baik bupati, wali kota yang akan kami hubungi dan mudah-mudahan bisa bergabung bersama kami dalam perjalanan program malam hari ini. Kita sambut dulu narasumber-narasumber kita. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu, apa kabar? Siap, selamat malam. Selamat malam. Mas Alvito. Baik, saya ke Mas Toto terlebih dahulu. Mas Toto, catatan dari LSI, apa yang perlu menjadi pemahaman kita atau apa highlight yang paling kuat yang bisa dicatat oleh LSI malam hari ini terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia? Pertama, isu besar yang awalnya diduga akan terjadi, yaitu pandemi efek terhadap tingkat partisipasi pemilih ya. Yang ternyata kalau kita lihat berdasarkan data quick count kita, setidaknya LSI sudah melakukan di 25 wilayah ya quick count, dengan rata-rata wilayah tingkat partisipasi atau PTO-nya itu di atas 60% ya. Bahkan ada yang 84% seperti Pangandaran. Ini angka yang menurut saya di luar dugaan kita, karena sebelumnya sejumlah kalangan termasuk kita sempat pesimis karena pandemi ini akan berefek pada minimnya partisipasi publik untuk datang ke TPS, tapi ternyata tidak. Itu satu saya kira catatan penting yang pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, buat kami sebagai peneliti ya yang sudah ratusan kali melakukan survei di seluruh Indonesia, sebenarnya tidak ada surprise ya buat kami terhadap siapapun yang menang di pilkada kali ini, setidaknya yang terpotret lewat quick count ya. Karena buat kami, terutama seluruh calon yang memang percaya ke survei, nggak ada sesungguhnya surprise yang tiba-tiba si A menang, tiba-tiba si A kalah gitu. Karena buat kami sudah ada sebenarnya hukum-hukum besi yang bisa membaca, bisa melihat seberapa potensi peluang seseorang itu untuk menang atau untuk kalah, atau untuk tipis bahkan menangnya gitu. Nah, kami misalnya sebagai contoh di Bandung 2 kali kita turun survei dengan tracking yang selalu naik dari pasangan Dadang Sahrul, dan ternyata di quick count yang baru saja kita lihat bersama memang hasilnya kurang lebih seperti itu. Nah, begitu juga dengan Jambi ya. Di Jambi itu kita turun survei di H-1 minggu. Hasilnya memang tipis. Haris yang nomor 1 dengan selisih 2%, di bawahnya ada Cek Endra, dan ketiga ada Pahrori ya. Dan ternyata hasilnya kurang lebih sama, hanya ada memang kenaikan perolehan suara, tapi urutan kemenangannya kurang lebih sama, kira-kira begitu. Baik, saya ke Bung Arda. Apa yang jadi catatan Anda? Ya, saya mungkin melanjutkan aja. Barangkali mic-nya bisa lebih dekat ke. Okay. Ya. Oke.
Saya melanjutkan aja Mas Toto ya. Jadi memang ya itu tadi, memang pandemic efek ini kita perkirakan memang akan terjadi secara masif. Ya sama, walaupun memang catatan dari saya sebenarnya untuk kota memang dia lebih rendah partisipasi pemilihnya. Ini mungkin saya bisa dijelaskan lebih lanjut. Artinya ada sedikit sosialisasi yang agak gap. Kalau saya lebih lihatnya seperti itu, Mas Alvito. Karena misalnya di kota Surabaya itu rendah, di kota Medan itu rendah. Gitu. Serendah apa kalau boleh tahu tingkat partisipasinya? Partisipasinya, Mas. Gitu. Voter turnout. Ya, voter turnout-nya. Jadi terlihat kalau secara ininya, secara kualitatifnya saya bisa nilai ada gap, mungkin ada gap sosialisasi dari penyelenggara pemilu terhadap kepada pemilih gitu. Sementara untuk daerah-daerah tadi Mas Toto juga bilang bahkan sampai 84% gitu memang cukup tinggi PPO-nya ya, voter turnout-nya gitu. Mungkin itu Mas ininya. Kalau boleh dibilang rendah itu berapa, serendah apa kalau boleh tahu angkanya secara nominal gitu? Medan berapa? Oke. Kalau di Surabaya ini dari data yang saya lihat ini sekitar 51%. Hanya 50%-an kurang lebih yang melakukan pencoblosan? Iya, betul. Oke, kalau di Medan? Medan sekitar 48,8 ya. Oh, berarti Naik dong dibanding sebelumnya. Ya, betul. Memang ada kecenderungan di Kota Medan ini masyarakatnya, pemilihnya agak sungkan untuk TPS. 48 itu artinya 48 yang mencoblos atau 48 yang tidak hadir? 48% yang mencoblos. Berarti pemenangnya adalah golput ya? Ya. Ya, bisa disebut seperti itu. Oke, apakah ada alasan-alasan lain selain alasan pandemik begitu secara teknis? Kalau saya lebih melihat ya, kalau teknisnya artinya sebenarnya ini kan tugas bukan saja penyelenggara pemilu, tapi juga bagaimana kandidat pasangan calon ini menggerakkan para pemilihnya untuk hadir ke TPS, sebenarnya seperti itu. Gitu. Cuman terlihat saya sih lebih melihat faktor pandemik ini memang cukup kuat di dua kota ini. Oke, saya langsung ke Mbak Nisa. Mbak Nisa, catatan awal sebelum kita diskusi lebih jauh lagi tentang pelaksanaan pilkada hari ini. Ya, kalau kami tadi, Mas, sebetulnya kalau dari sisi kontestasinya kami tidak melihat ke sana ya. Kami tadi melihat di tata kelola penyelenggaraannya. Apakah dia menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Dan salah satu fokus kami juga adalah karena ada yang baru sebetulnya di pilkada ini, tata cara rekapitulasinya itu menggunakan sistem informasi ya. Sirekap namanya, itu yang dikembangkan oleh KPU. Nah, itu yang menjadi fokus kami. Memang kalau dari sisi soal ketaatan dengan protokol kesehatan, tadi saya sendiri melihatnya di sekitaran Depok ya. Ya memang tidak terjadi kerumunan gitu ya, menerapkan protokol kesehatan, ada sarung tangan gitu ya, logistik itu ada. Tapi memang kecenderungannya nampaknya memang sepi ya kalau dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya gitu. Tadi kalau dari yang saya lihat ya di sekitaran 40% sebetulnya untuk Depok. Nah, sebetulnya kalau pilkada ini memang dibandingkan dengan pemilu legislatif, pemilu presiden, memang biasanya partisipasinya lebih rendah dibandingkan dengan pileg dan pilpres ya. Misalnya tadi ya kayak Medan di pilkada 2015 kan kalau nggak salah sekitar 25% partisipasinya. Jadi partisipasi di pilkada itu kecenderungannya rendah. Nah, kalau tadi terkait dengan sistem informasi yang digunakan oleh teman-teman di KPPS gitu ya untuk menginput datanya, memang sempat terjadi servernya nggak bisa dijalankan gitu ya, mereka kesulitan untuk bisa masuk ke dalam aplikasinya gitu, sehingga itu sebetulnya hambatan gitu ya, karena
walaupun sebetulnya niatannya si rekap ini adalah alat bantu, tapi itu tetap menjadi sumbernya gitu ya, kecuali daerah-daerah itu sudah sampaikan duluan ke KPU bahwa di daerah itu tidak ada sinyal internet gitu ya, sehingga mereka harus manual. Tapi kalau di kota-kota besar rata-rata mereka menyatakan mampu. Nah, tapi ternyata tadi setelah kita cek sempat ada gangguan di servernya, bahkan tadi saya lihat lagi gitu ya, webnya sempat nggak bisa dipakai lagi. Jadi itu sih beberapa catatan awal kami, Mas. Baik, kita akan lanjutkan nanti Mbak Nisa. Saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang baru saja bergabung, calon wakil calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Mbak Saras, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat malam. Malam, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Hasil quick count sudah dipantau, Mbak, dalam catatan kami dari 3 partner lembaga survei yang bergabung atau bekerja sama dengan kita. Indikator mencatat perolehan Anda 34,42%, LSI 35,19%, dan Carta Politika 35,97%. Tanggapan Anda, Mbak? Ya, quick count tentunya itu sah-sah saja diadakan. Dan kami dari kubu Muhammad Saraswati tentunya masih menunggu hasil sah resmi dari KPU. Kami pun juga sampai saat ini masih mengumpulkan C1 yang ada di lapangan dari para saksi maupun juga saksi dalam maupun saksi luar, dan juga dari jaringan-jaringan relawan kami. Jadi sampai saat ini masih menunggu hasil real count. Ya, walaupun begitu kan sepanjang kita berdemokrasi dan dilaksanakan pemilihan secara langsung, quick count itu merupakan salah satu alat bantu untuk menentukan indikasi kemenangan, dan lembaga survei rasanya tidak mau gambling karena ini mempertaruhkan kredibilitas mereka, sehingga quick count rasanya kredibel. Apakah tidak ada artinya pertimbangan yang yang dipakai terkait dengan itu, Mbak Saras? Apa tetap menunggu hasil quick count, hasil real count? Tapi quick count bagaimanapun juga bukan real count. Betul. Jadi quick count sah, betul, itu sah, betul. tidak masalah. Ya. Tetapi real count itu kan pasti masih ada bagian-bagian yang tidak tergambarkan oleh quick count. Dimanapun kita sudah melihat itu. Dan itu kenapa hasil quick count bisa berbeda-beda. Itu sudah kita lihat di pilpres maupun juga pilkada yang lainnya. Ini bukan hal yang berbeda, ini merupakan hal yang sama. Ya. Tapi hasil penghitungan dari tim Mbak Sarah sendiri bagaimana? Masih berjalan sampai saat ini. Belum bisa di-call, belum bisa kita tentukan. Baik, sampai sejauh ini bagaimana Mbak? Bisa diceritakan pengalamannya terlibat langsung dalam kegiatan kontes? Iya, maaf ini ada suara masuk. Kita juga terganggu, mungkin teman-teman bisa membantu secara teknis, ada gangguan. Bagaimana Mbak pengalaman selama ini, apa yang dirasakan, bagaimana turun langsung tidak sebagai calon wakil rakyat tapi calon wakil wali kota. Iya, kandidat eksekutif. Iya. Ya cukup berbeda karena kali ini memang kalau sebelumnya sebagai caleg itu kan fokusnya masyarakat itu sangat terpecah ya dan mereka melihatnya mungkin lebih pada partai dan juga sosok atau figur. Tetapi kali ini betul-betul lebih di figurnya, lebih betul-betul dititikberatkan kepada figur dan juga visi-visi program yang kami bawa. Dan menjadi tantangan yang besar tentunya saat ini sebenarnya lebih dari segi tantangan pandeminya. Ya karena aturannya kan sangat membatasi pergerakan kami tidak bisa bertemu, mengumpulkan. Kalau dulu itu kita bisa sampai ratusan orang, sekarang sayangnya ya hanya 50 setiap kali kita mau sosialisasi. Itu tentunya sangat membatasi, apalagi kemarin itu kita waktunya efektifnya ya hanya 100 hari gitu. Menurut Anda itu sangat berpengaruh? Kami melakukan pendaftaran. Ya cukup berpengaruh karena partisipasi di Tangsel pun juga tahun 2015 hanya 50% kira-kira, dan kali ini pun juga setelah saya keliling tadi ke beberapa TPS memang masih sangat rendah ya, terutama di perumahan itu ada yang bahkan nggak nyampe 50%, sedangkan kalau pilpres itu bisa sampai 80%. Jadi masih ada
rasa apatisme masyarakat terhadap pemilihan pimpinan daerah mereka. Mereka tidak merasa, terutama kalau misalkan di Wuhan biasanya memang ada sedikit jarak ya antara mereka yang ada di Wuhan dengan Pemkot. Jadi ini yang mudah-mudahan sebenarnya ke depannya, walaupun kita sudah sangat memperjuangkan dan mencoba mensosialisasikan dan juga tadi bahkan sampai sempat live IG untuk memperlihatkan kepada semua di media sosial bahwa oh ini aman loh gitu kan, jangan takut bahwa protokol kesehatan diterapkan minimal di semua TPS yang saya kunjungi sangat ketat, ada fasilitas cuci tangannya, ada tempatnya sangat terbuka, jaga jarak dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya ada upaya hal tersebut, tetapi balik lagi karena sosialisasinya kami sangat dibatasi, jadi hal ini saya yakin sangat berpengaruh. Apalagi juga dengan adanya pandemi, kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, akhirnya meningkatlah toleransi terhadap politik uang. Itu pun juga kita lihat sebenarnya. Oke. Itu semua sebenarnya menjadi catatan penting tuh. Berarti Anda menilai bahwa ada apatisme, kalaupun tidak apatis, ada pamrih yang diharapkan, ditambah lagi dengan pandemi. Ini semua merupakan catatan selama Anda melaksanakan kontes di Tangerang Selatan, kira-kira begitu ya? Itu satu, tapi tentunya saya tidak bisa melupakan bagaimana antusiasme gerakan masyarakat yang luar biasa. Sampai mereka buat spanduk sendiri, itu banyak sekali spanduk, saya kasihan sama Satpol PP dan sama Bawaslu, karena banyak sekali mereka buat sendiri yang di luar dari kesepakatan dari semua partai koalisi maupun juga kami dari para paslon, karena antusiasmenya itu. Jadi walaupun partisipasinya rendah, tapi sepertinya ada peningkatan dari tahun 2015 dan antusiasme masyarakat untuk bersuara. Kalau sebelumnya mereka mungkin lebih pasif. Sekarang lebih banyak yang aktif untuk memperjuangkan paslon mereka. Itu yang saya rasakan. Walaupun ada pandemi ya. Betul sekali. Mbak Saras, berarti tidak ada pernyataan apapun yang akan Anda sampaikan, pernyataan kemenangan atau pernyataan mengucapkan selamat bagi yang menang itu untuk malam hari ini karena masih menunggu hasil real count. Betul sekali, betul sekali. Masih menunggu hasil real count. Karena memang di beberapa daerah itu sangat tipis sekali. Bisa ada yang kami menang telak, ada yang nomor yang lainnya, paslon lainnya menang telak juga. Tapi juga ada yang menangnya itu, misalnya kita menangnya hanya selisihnya 1 suara, betul itu terjadi. Mereka juga ada yang menangnya cuma 1 suara. Jadi ini kita betul-betul harus menyisir setiap TPS. Baik, terima kasih. Saya ucapkan apresiasinya sudah menyempatkan waktu di saat pasti masih sibuk melakukan penghitungan dan konsolidasi dengan tim. Sekali lagi, Mbak Saras, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Baik, saya akan langsung menghubungi Bapak Ramadan Momanto. Beliau adalah calon Wali Kota Makassar yang bergabung sekarang bersama kami. Pak Denny, selamat malam. Selamat malam, Bang Alvito, Pak Toto, apa kabar Pak Toto? Ya, Kawan lama baru ketemu lagi. dengan senang hati pada saatnya ketemu nanti. Siap. Kalau dengar kerasnya suara, kemudian juga antusiasme, kayaknya lagi gembira nih. Pasti. Pak Denny ini merupakan calon yang unik, pernah dicoret di 2018, kemudian akhirnya kontes Pilkada Wali Kota Makassar hanya diisi oleh satu pasangan melawan kota kosongnya yang menang, dan sekarang dilaksanakan lagi Pilkada di sana, akhirnya berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh LSI ini, Anda mencapai posisi 41,42%. Bagaimana tanggapan Anda tentang itu? Pak Toto. Ini? Pak Denny? Iya, mohon maaf tadi agak terputus. Iya, Anda dapat hasil quick count dari LSI 41,42%. Iya. Gimana? Ya, saya tadi keputus Pak, pertanyaannya saya nggak. Iya, saya sebenarnya cerita.
saya cerita bahwa Anda pernah dicoret di tahun 2018 kalau saya tidak salah. Ya. Kemudian pada akhirnya hanya muncul satu pasangan melawan Kota Kosongnya yang menang. Maju lagi di 2020 dan hasil quick count Anda mengungguli lawan-lawan Anda. Ini merupakan satu perwujudan yang tertunda, upaya untuk membuktikan sesuatu yang tertunda dari tahun 2018 barangkali? Ya, jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah ya sama dengan follow the water lah. Saya follow the citizen heart, kira-kira begitu. Jadi mengikuti hatinya masyarakat aja. Jadi sebenarnya bagi saya adalah majunya saya ini karena permintaan masyarakat. Sehingga karena kita tahu bahwa Pilkada Makassar ini tidak pernah pilkadanya lembut-lembut, pasti keras. Bukan hanya keras saja, tapi super hard, ya kira-kira seperti itu. Ya sehingga seluruh, kalau orang perang biasa kadang-kadang 3 matra, di sini matranya 5. Ya sehingga saya kira karena masyarakat menginginkan saya kembali maju, jadi risiko itu saya terima dan saya kembali maju dan alhamdulillah terbukti masyarakat memang masih menginginkan kami kembali. Bagaimana kemudian Anda bereaksi angkanya 41,42% dibandingkan dengan lawan-lawannya? Ada 4 pasang kalau nggak salah, ini cukup banyak, dan Kota Makassar biasanya memang banyak-banyak nih pasangannya. Saya pernah memimpin debat di sana, ada 7 pasangan yang harus saya pandu debatnya. Pernah kami 10 pasangan, Mas. 10 pasangan juga. Namanya Pak Toto. Ya. Apa yang kemudian akan Anda... 10 pasangan kami dulu 2013. Iya. Apa yang ingin Anda sampaikan, ada yang ingin Anda... Angka itu menunjukkan apa sesungguhnya? Rasa cinta, rasa... Ya, jadi sesungguhnya adalah sejak survei awal yang paling menarik adalah 41% adalah strong voter saya. Tadinya dicurigai bukan strong voter. Diukur strong voter sekitar 20-an. Tapi ternyata begitu disurvei selalu tetap 41. Berarti memang sejak awal angka ini menjadi angka bukan lucky number ya, bukan. Tapi menjadi memang bahagian daripada 41% orang Makassar itu memang menjadi bagian daripada strong voter saya. Jadi pengikut setia lah, kira-kira begitu Bang Alvito. Apa yang akan Anda lakukan dengan 59% lainnya? Itu lebih banyak loh dari pemilih Anda. Oh iya, benar sekali. Itu pada situasi dibagi 4, Mas. Di 4. Ya, pada saat dia menyatu, saya kira akan berbeda lagi. Ya, ini kan kita soalnya ada Pak Toto sini sih, jadi banyak harus itu hitungan angkanya mesti jelas juga. Ya, maka dengan itu saya kira sekarang kan kita sudah menyatu, tidak dilihat lagi dari angka-angka itu. Angka-angka itu kan angka-angka yang bisa menyangkut selera, bisa menyangkut visi misi, bisa menyangkut kedekatan emosional. Tapi pada saat seperti ini, seperti tadi kami sudah menerima, semua paslon sudah menelpon kepada saya, menyampaikan selamat. Semua. Mulai dari Api Rahman dengan semua beberapa tim sukses. Kemudian Fadli Ananda mewakili Dilan dan Imun, Pak Irman sendiri langsung menelpon kepada saya. Artinya dengan konsolidasi seperti ini, saya kira memang inilah yang dibutuhkan. Kita menyatukan lagi karena kami berempat ini kan punya satu hal yang sama-sama mencintai Makassar. Dan saya kira visi misi kami pun punya ruang-ruang yang luas untuk mengakomodir visi misi teman-teman yang lain. Saya konfirmasi lagi, semua pasangan calon sudah menelpon Anda dan mengucapkan selamat? Sudah. Oke. Itu artinya potensi untuk, ya kita nggak tahu ya nanti ke depan seperti apa, tapi kalau melihat gestur seperti ini, potensi sengketa akan sangat minimal berarti menurut Anda? Ya, mestinya seperti itu, sebab akibatnya seperti itu. Tapi yang paling kita rasa respect dari saya kepada teman-teman yang lain adalah inilah kedewasaan politik orang-orang Makassar, di mana rakyatnya cerdas, politiciannya juga cerdas. Dengan kecerdasan emosional seperti ini, saya kira ini sebuah modal besar untuk membangun Makassar lebih baik ke depan yang seperti visi misi yang telah kami sampaikan ke masyarakat. Saya konfirmasi ke Mas Toto dari LSI. Sebelum quick count kan biasanya ada preliminary survey pasti ya, survei awal soal keterpilihan. Angkanya memang 41% untuk Denny Pomanto ini.
Jadi buat saya kemenangan Pak Dhani dalam quick count ini bukan sesuatu yang aneh dan mengagetkan ya. Karena dari 2 kali kita survei sebelumnya, memang posisi setidaknya ya, posisi urutan kemenangan itu sama seperti yang kita lihat di hasil survei belum lama ini. Tidak mengejutkan berarti ya, tidak mengejutkan. Tidak mengejutkan bahwa Pak Dhani selalu memimpin di nomor 1, kedua Afi dan ketiga Ical Ananda ya, Samsul Ical dan Fadli Ananda. Nah memang yang kita makin yakin pada saat sebelum quick count dilakukan, itu ada yang disebut tadi Pak Dhani dengan strong spotter. Nah strong spotter Pak Dhani di survei terakhir kita itu ada di posisi 31%-an. Ini angka yang menurut kita dari pengalaman selama ini melakukan survei, biasanya angka yang tidak akan berubah sampai hari H. Nah ini dan sekaligus ini menjadi indikasi bahwa calon ini akan menang. Nah kalau di pilkada misalnya strong spotternya belum ada yang tembus 20%, ini tanda-tanda belum ada matahari tunggal. Tapi begitu ada calon yang sudah tembus strong spotternya di 30% dan ini sudah diperoleh oleh Pak Dhani, ini sudah bisa dipastikan dari jauh hari sebelumnya bahwa Pak Dhani punya potensi untuk menang melenggang. Oke, jadi nah optimis ternyata ya. Kemudian hasilnya di 41 itu ada disebut dengan soft spotter. Nah, dugaan kita kemungkinan sebagian besar soft supporternya itu pada lari ke Pak Dhani. Soft supporter itu undecided voters. Mereka yang sudah punya pilihan, tapi bisa berubah dan belum punya pilihan sama sekali. Masih ragu. Nah, tergabung dalam itulah sebagian besar suara beralih ke Pak Dhani. Kira-kira seperti itu yang bisa kita lihat. Angka partisipasi berapa, kita, ya? Mas Toto? Ya. Angka partisipasi di Makassar berapa hari ini? Kalau nggak salah 59%, ya kurang lebih di 60%-an ya. Ini angka yang masih menurut saya cukup normal ya. Di tengah kekhawatiran kita menghadapi pandemi, ternyata masih cukup bagus partisipasinya. Baik, Pak Dhani, walaupun Anda menangnya masih menang versi quick count, kita harus menunggu hasil real count. Seperti itulah fatsun politik di alam demokrasi ini. Tapi saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyapa dan menyampaikan apapun yang ingin Anda sampaikan kepada khususnya masyarakat Makassar. Terima kasih Bang Alvito. Kepada seluruh saudara-saudaraku rakyat Makassar, quick count ini belum menjadi bahagian daripada kepastian kita menang, tetapi real count lah dan keputusan ketetapan KPU lah yang akan menetapkan kemenangan ini. Maka dengan itu saya berharap pada seluruh masyarakat Makassar untuk bersabar, jangan euforia, tidak usah ke jalan-jalan karena ini masih situasi COVID. Kepedulian kita terhadap COVID itu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Makassar. Dan izinkan saya menyampaikan terima kasih atas semua dukungan, mulai dari ujung paling selatan Makassar maupun sampai ujung paling utara, dari pulau-pulau paling timur dan wilayah-wilayah periferial paling barat, Kota Makassar yang mendukung kami. Terima kasih kepada partai-partai pendukung, ya kami didukung oleh Partai Nasdem dan Partai Gerindra dan partai pengusung, yaitu Partai Gelora dan Partai Bulan Bintang. Terima kasih kepada seluruh relawan, kami punya relawan 365 relawan yang berkampanye dalam 1 bulan penuh. 5.000 sampai 6.000 orang turun tiap hari menyelusuri seluruh lorong-lorong Kota Makassar yang akhirnya memberi keyakinan kepada masyarakat dengan bersatunya masyarakat untuk mendukung kami. Terima kasih kepada semua kandidat yang telah ikut dalam pilkada, Api Rahman, Dilan, dan Imun. Boleh kita menjadi lawan bertanding atau lawan bertarung, tapi sesungguhnya kita adalah sahabat sejati, dibuktikan dengan ucapan selamat yang langsung kami terima dari 3 pasang lainnya. Sehingga izinkan saya meminta kepada seluruh masyarakat Makassar dan seluruh pengikut sahabat-sahabat saya yang 3 paslon lainnya, mari sama-sama membangun Makassar. Karena sesungguhnya kita bertarung untuk Makassar karena kita bertarung di Pilkada Makassar ini tidak lain karena kita cinta Makassar. Cintalah yang mempersatukan kita. Maka bagi kami tolong kalau ada nasihat, input, bahkan kritikan bagi kami untuk mengawali kembali
restarting Makassar ke depan, terutama masalah-masalah bagaimana Makassar lebih baik lagi setelah COVID. COVID kita jadikan hikmah untuk restarting atau resetting, apapun bentuknya, untuk mereset kembali konsep-konsep terbarukan yang adaptif untuk Makassar ke depan yang lebih baik, baik eksis secara nasional maupun internasional. Saya kira begitu. Baik. Baik. Vito. Pak Dhani, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat sekali lagi hasil sementara quick count. Anda sebagai pemenang, kita lihat hasil real count-nya seperti apa. Salam buat teman-teman di Makassar. Dan kalau kalau semuanya seperti yang Bapak sampaikan, berarti Makassar nggak ada masalah, nggak ada isu ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Dhani. Selamat malam Pak Toto. Siap. Sampai ketemu Pak Toto. Baik, kita lanjutkan ke Mas Toto dan Mas Arda. Saya sebenarnya ingin lebih menyoroti Kalimantan Selatan dan Jambi. Ini adalah dua provinsi yang unik sekali karena kalau Pak Mas Toto itu di Jambi barangkali melakukan quick count-nya, betul ya Mas Toto ya? Kalau Mas Arda itu melaksanakannya di Kalimantan Selatan. Nah, saya mau ke Kalimantan Selatan dulu Mas Arda. Carta Politika mengatakan bahwa ini hasil penghitungan suara, hasil penghitungan quick count sudah 99,23%, sudah cukup besar untuk menentukan sebenarnya. Pasangan Sabirin Muhyiddin 50,31%, Dhani dan juga wakilnya 49,69%. Kalau boleh tahu margin of error-nya ada berapa persen, Carta di Kalimantan Selatan? Kalau di Kalimantan Selatan kita margin of error sekitar 1% sampai 2%, masalah gitu kalau ininya. Iya, artinya ini masih masuk dalam range margin of error ya? Betul. Bisa dikatakan berarti too close to call untuk mengetahui siapa yang menjadi pemenang gitu nggak? Betul sekali. Betul. Ini secara quick count tidak bisa dikatakan atau tidak bisa diputuskan siapa yang menjadi pemenangnya. Baik. Apakah ini juga tercermin dari survei awal Anda terhadap dua pasang ini? Kalau dari survei sampai dengan awal November itu memang masih Sabirin masih tinggi karena memang ada tingkat pengenalan yang mulai menaik dari pasangan Denny dan Riyadi Darjat. Jadi memang angkanya berapa? Selisihnya berapa Mas Arda? Saya kebetulan nggak bawa ininya masalah itu, tapi cukup jauh. 15%, 15 sampai 20%. Oke. Gitu. Cuman memang ini hasil quick count ini bisa dijelaskan ya memang ada tren yang naik aja. Kalau saya lebih melihatnya seperti itu. Sementara pasangan Sabirin Nur dan Muhyiddin sebagai incumbent memang posisinya akan petahana akan bertahan dan sementara penantangnya akan terus berusaha menggerus perolehan suara dari petahana pasti seperti itu kan. Oke, kalau angkanya katakanlah kita pakai angka 15% karena Anda juga tidak punya angkanya dan tidak hafal juga berapa, kita pakai saja patokannya sekitar 15%. Artinya sebenarnya ada 15% orang yang memilih Denny Indrayana, pasangan Denny, tapi kemudian tidak menceritakannya kepada Anda atau mereka belum memutuskan itu ketika Anda terakhir melakukan survei. Lebih ke arah sebenarnya bukan tidak menceritakan. Kalau dilihat dari data sebenarnya tadi Mas Toto sudah bilang ada istilahnya Mas Toto top supporter ya kalau ininya ya. Saya lebih istilahkan ini swing voters, artinya mereka sudah memilih tapi masih berubah-ubah. Itu satu. Terus kedua juga dari tingkat kemantapan pilihan memang secara in general di Kalimantan Selatan memang belum firm, masih di bawah 70% gitu. Jadi akan berbeda dengan survei misalnya di Surabaya yang memang juga ketat terlihat dari awal, tapi memang semakin lama terlihat kemantapan pilihan yang semakin menguat sampai dengan 75%, 78% gitu. Sementara di Kalimantan Selatan tidak terlihat seperti itu.
Ya. Tapi kan ini agak unik ya Mas Arda ya, artinya begini, yang dihadapi oleh Denny adalah petahana yang lebih banyak berkecimpung di Kalimantan Selatan pastinya. Sementara Denny Indrayana pernah jadi wakil menteri, kemudian pernah ke Australia, lebih banyak di Jakarta dan lain sebagainya. At the last minute ya beberapa bulan sebelum pilkada berlangsung menetap di Kalimantan Selatan melakukan kampanye dan ini juga agak unik karena tidak didukung oleh partai ya, dia ini independen kan? Jadi bagaimana Anda melihat ini? Ya, artinya kalau dari menurut saya sendiri, kalau misalnya sebenarnya problem ketika kandidat maju itu kan problem untuk pengenalan yang paling pertama. Memang Denny Indrayana ini kan sebenarnya sudah punya tabungan lah, artinya sedikit banyak masyarakat Kalimantan Selatan. Ya, popularitasnya sudah ada. Betul. Ini jadi memang kalau saya lebih melihat orang lebih tahu tapi tidak tahu bahwa dia nyalon jadi cagup, kurang lebih seperti itu gambarannya kalau di Kalimantan Selatan gitu. Baik, kita beralih ke Jambi karena dua-duanya LSI dan Carta Politika juga melakukan quick count di sana ya. Ini menarik yang kita lihat, pasangan nomor urut 1 mendapatkan 36,41%, sementara pasangan nomor 3, ini kita langsung lompat ke pasangan, sorry? Ya, 36 betul. Ya, 36, kemudian pasangan nomor 3, 39,06, ini hasil LSI. Sementara hasil Carta, saya garis bawahi terlebih dahulu, suara masuk sudah 98,15% di LSI, sementara Carta sudah 100%. Pemenangnya menurut Carta adalah pasangan nomor urut 1 dengan perolehan 37,72% dibanding dengan 36,96%. Nah, ini ada dua hasil quick count yang berbeda. Saya tanya dulu ke Mas Toto, margin of error-nya apakah sekitar 2 atau 1%? Kita 1%. dalam beberapa kali dan selalu melakukan quick count ini tidak pernah lebih dari 1% margin of error ya. Sejak LSI berdiri melakukan quick count tidak pernah lebih dari 1% margin of error di quick count kita. Oke. Nah, begitu juga yang kita lakukan di Provinsi Jambi ya. Nah, saya nggak tahu kalau kemudian yang dilakukan oleh Carta Politika dengan margin of error di atas 1% ya. Yang pasti dengan merujuk pada margin of error kita sudah berani sampaikan, karena sudah di atas margin of error, maka pemenangnya adalah Pak Haris Sani ya. Dengan pasangan Pak Haris Sani dengan siapa satu wakilnya itu. Nah, saya kira kita sudah berani pastikan seperti itu karena sudah di atas margin of error. Yeah. Nah, Jambi ini memang menarik, Mas Alvito, karena dari 2 kali pilkada di sana, LSI kebetulan selalu ikut dan terlibat. Yang menarik pertama karena di 2 kali pilkada ini ada kejadian tumbangnya incumbent selalu di 2 periode ini. Pertama HBA dulu kalah dengan Jumi Zola, dan kemudian sekarang Pak Rory kalah oleh Haris Sani ya. Ya, Haris Sani. Menang tipis dengan Cek Endra. Nah, saya kira ini fenomena menarik, walaupun dari data survei terbaru kita di H-1 minggu kita lakukan survei, memang tidak kita publish, hasilnya kurang lebih sama di urutan pemenangnya. Tapi yang membedakan adalah di urutan perolehan, karena itu sesuatu yang wajar, sebab dalam seminggu ini ada dinamika kenaikan elektabilitas masing-masing ya. Tapi kira-kira selisihnya kurang lebih sama di survei sebelumnya 2%, sekarang selisihnya di quick count 3%. Ini sudah di atas margin of error kita. Oke. LSI. LSI. Nah, ini kita bilang tidak aneh Mas Vito, karena apa? Karena ada beberapa variabel penting yang harus selalu dilihat untuk membaca peluang pada saat di pilkada itu ada incumbent. Nah, salah satu variabel penting
adalah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja incumbent. Nah, dari pengalaman kita, kalau incumbent yang tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya 50%, apalagi di bawah, itu sudah tanda-tanda incumbent akan kalah. Dan ini terjadi pada kasus pilkada di Jambi sebelumnya, di mana tingkat kepuasan terhadap kinerja HBA waktu itu tidak tembus di 50%. Nah, ini juga terjadi di Jambi yang periode sekarang, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Pahrori sebagai incumbent itu hanya 40% saja. Nah, dari pengalaman kita, incumbent yang posisi tingkat kepuasan publiknya seperti ini sudah tanda-tanda dia akan kalah. Jika pun mau menang, dia harus berdarah-darah. Ya. Nah, ini saya kira dari data survei ini sudah tergambar, pasti ini kalah incumbent. Dan ternyata betul di urutan yang paling akhir ya. Itu hasil survei Anda yang menyatakan bahwa nomor urut 3 Haris Hani menang dalam pilkada. Tapi berbeda dengan Carta Politika. Carta Politika ini menarik nih, Mas Arda. Pasangan nomor urut 1, Endra dan Ratu, itu 37,72%. Kalau misalnya kita bulatkan katakanlah 38 begitu. Sementara pasangan Haris Hani 36,96%. Kalau kita bulatkan menjadi 37, jadi 38 lawan 37. Masih masuk dalam range margin of error Anda? Betul, masih masuk Mas Alvito. Jadi memang margin of error-nya berapa ya? Apa? 1%. Margin of error-nya Carta berapa? 1%. Karena apa? Karena di sini kita pakai 300 TPS kalau di Jambi. Jadi margin of error kita 1%. Ya, jadi Mas Alvito memang kalau kembali sama halnya seperti Kalimantan Selatan tadi, sebenarnya belum dapat dipastikan atau belum dapat diputuskan lebih tepatnya siapa pemenang di quick count Jambi di sini kalau dari Carta. Oke. Saya kemudian berpikir tentang langkah selanjutnya atau hari esok gitu. Angka yang tipis seperti ini, kalau misalnya menggunakan quick count-nya LSI, angkanya sekitar 3%-an, 3% kurang, 2,5%. Tidak, angkanya 2,5%. Karena 36,48 lawan 39,08. Ya, itu selisih. Ya. Sementara kalau Carta Politika itu bahkan lebih rapat lagi. Saya mau nanya ke Mbak Nisa. Mbak Nisa, kalau kayak seperti ini kecenderungannya dari pilkada ke pilkada dengan range yang sangat tipis, potensi sengketa mungkinkah terjadi ataukah kita pernah punya presiden dengan angka yang sangat tipis tidak pernah terjadi sengketa? Ya, sekarang kan ada ketentuan, Mas. Jadi untuk bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu ada margin selisihnya gitu ya. Jadi tidak serta-merta kalau misalnya kalah gitu langsung bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu ada marginnya. Kalau saya tidak salah marginnya itu hanya sekitar 2%. Itu yang bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi memang yang betul-betul tipis sekali yang akan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Konstitusi juga mereka misalnya begini, misalnya ada daerah yang selisihnya cukup besar gitu ya. Nah, MK juga tidak akan melihat apakah selisih besar itu misalnya memang betul-betul ada pelanggaran yang terstruktur, masif, dan sistematis gitu. Terlebih dahulu MK akan langsung melihat selisihnya berapa. Kalau selisihnya tipis baru akan disidangkan. Tapi kalau jauh, nah mungkin kalau misalnya dalam kasus Kalimantan Selatan tadi ya, saya tadi barusan lihat website hitungannya KPU. Di Info Pilkada 2020 itu sekarang malah masing-masing itu 50%. Walaupun memang data yang masuk di websitenya KPU itu baru 10% ya dari seluruh TPS gitu. Jadi kemungkinan di Kalimantan Selatan kalau tipis sekali itu akan diterima di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau misalnya tadi seperti di Makassar gitu ya, kalau angkanya memang betul seperti itu nanti sampai di hasil resminya atau di Tangerang Selatan yang sudah di atas 5% tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi kalau mengajukan gugatan. Ya, ini kan angkanya cukup tipis ya, artinya Kalimantan Selatan dan Jambi ini tipis. Kita kan harus mengantisipasi berbagai hal.
Kita berharap semuanya tetap kondusif, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, jangan bikin susah kondisi yang sudah susah gitu. Tapi kan yang namanya politik kita nggak pernah tahu gitu ya. Saran Mbak Nisa barangkali kepada penyelenggara pemilu di daerah dan juga barangkali stakeholders atau otoritas di daerah yang ada polisi, kemudian Bawaslu dan lain sebagainya untuk dua daerah ini, karena kan ya cukup sengit nih kan kompetisinya. Ya, sebetulnya begini, ini kan memang kita ada pembatasan fisik gitu ya, pembatasan memantau itu nggak boleh banyak orang, tapi juga jangan sampai pasti orang akan mengikuti prosesnya terus nih. Kalau yang tipis-tipis gini kan pasti akan banyak yang memantau, pengawas pemilu, saksinya gitu ya. Itu juga jangan dengan dalih sedang pandemi kemudian ditutup-tutupi. Harus transparan gitu ya dengan datanya. Semua data bisa dibuka gitu ya, diakses. KPU kan sekarang sudah berinisiatif akan membuka datanya, akan membuat menjadi data terbuka yang itu bisa diakses oleh siapa saja, tidak hanya pasangan calon yang ada di daerah itu, tapi juga semua ke publik. Nah, itu sebetulnya yang dibutuhkan gitu. Salah satu caranya bagaimana ya setidaknya websitenya itu bisa terus diakses, jangan tiba-tiba down gitu ya, karena biasanya kalau tiba-tiba down dalam waktu yang lama orang akan curiga nih kenapa down gitu ya, apakah dihack, apakah ada sesuatu gitu. Nah, itu sebetulnya yang sekarang dibutuhkan karena sekarang menghitungnya kan dengan sistem ya Mas, tidak dengan manual gitu. Semuanya sudah ada sistem aplikasinya. Nah, itu sekarang yang penting untuk dibuka ke publik gitu. Publik bisa langsung mengaksesnya, misalnya langsung bisa download datanya misalnya, itu sekarang yang dibutuhkan sehingga terbuka. Dan juga jangan sampai di kabupaten kota, di kecamatan ketika proses rekapnya memang betul ada pembatasan gitu ya, maksimal orangnya dibatasi, tapi juga jangan sampai ditutup-tutupi gitu dengan alasan sedang pandemi. Baik. Saya mau menyoroti sedikit Medan dan Surakarta. Kebetulan yang melakukan quick count adalah Carta Politika di dua tempat itu. LSI nggak ada ya Mas Toto ya? Nggak ada. Medan dan Solo nggak ada? Medan nggak ada. Ya. Bagaimana Mas Arda soal Medan dan Solo? Apakah ini sesuai dengan penelusuran awal, survei awal? Memang ini agak jauh di Medan, Bobi selisih 10% kurang lebih ya, 10-11%. Dan kemudian ini angkanya ada, kita lihat bersama, Bobi 55,16%, sementara Ahyar Salman yang petahana 44,84%, sementara Solo Gibran mendapatkan angka yang cukup fantastis, 87% kalau tidak salah, melawan sekitar belasan persen gitu. Gimana Mas Arda? Iya, kalau berdasarkan hasil survei memang tidak ada yang mengejutkan, apalagi untuk Solo, Mas Alvito. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu memang pasangan Gibran Teguh ini memang didukung oleh seluruh parpol yang ada di sana. Sementara pasangan Bagio, efektif Bagio ini dia independen. Di sini pertama yang menjadi sorotan ya, kembali saya memang ketika kandidat ini kandidat akan mengikuti perhelatan pilkada itu kan pasti sosialisasi. Gibran ataupun Bobi dengan segala pro dan kontranya, dengan keluarga presiden kah itu namanya dan segala macam yang atribut yang menyertai, pro kontranya sudah mendapatkan sosialisasi tersendiri. Artinya tingkat pengenalan relatif tidak menjadi masalah. Itu artinya baik Gibran maupun Bobi sudah bisa melangkah lebih jauh, artinya satu langkah lebih di depan dibandingkan saingannya. Gitu. Sementara untuk Medan sendiri, Ahyar Nasution ini sebagai incumbent, jika dilihat dari approval ratingnya, tingkat kepuasan kinerjanya, memang bukan sosok yang dinilai buruk atau kurang, tapi juga bukan nilai yang baik. Artinya sosok lah. Sehingga saya selalu melihat pada saat mau hari ini, Medan sendiri sempat terjadi bencana banjir ya kalau ini kita lihat. Dan sebelum ini saya pikir
sedikit banyak itu mempengaruhi pilihan pemilih di Kota Medan. Walaupun memang dari sisi survei sendiri awalnya memang terlihat ketat persaingan antara Bobi dengan Ahyar. Di akhir-akhir terlihat gap yang mulai secara tren terlihat gapnya mulai menjauh dan menjauh, sehingga kembali jika dilihat dari hasil quick count sekarang bukan hal yang aneh karena memang trennya Bobinya naik sementara Ahyar turun seperti itu Pak Alvito. Saya tidak tahu. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan dengan bapak-bapak sekalian, tapi saya ingin menyapa kepada Pak Dadang Supriyatna, calon Bupati Kabupaten Bandung yang telah bersama kita. Selamat malam Pak Dadang. Pak Dadang, sudah bersama kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Senyumnya sumringah sekali. Hasil quick count LSI di Kabupaten Bandung menunjukkan angka yang cukup fantastis. Dadang Sahrul mendapatkan 56,53% melawan 30,77% pasangan nomor urut 1 dan 12,7% saja di pasangan nomor urut 2. Ada yang ingin Anda sampaikan Pak Dadang? Atau Kang Dadang lah karena masih muda ya, masih ganteng seperti ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bandung yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami dan juga kepada Pak Toto nih, makasih dari LSI yang sudah bisa membuktikan hasil kinerjanya yang sangat luar biasa. Antara real count dengan quick count ini tidak begitu berbeda ya. Ini sangat luar biasa LSI. Makasih Pak Toto dan juga tentunya untuk penyelenggara KPU ya, yang mana tadi sudah berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, walaupun nanti sedikit rada lambat ya, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu. Dan tentunya ini merupakan suatu harapan bagi Kabupaten Bandung ke depan untuk ada perubahan lebih baik di masa yang akan datang. Oke. Saya Pak Ketua Tim nih, Saya ada catatan penting ya ini, Pak Toto. Jadi tidak semua yang namanya petahana ini nggak bisa dikalahkan. Jadi ada satu hal-hal yang mungkin hidden strategi ya dari LSI yang selalu bagaimana memberikan satu feeding pergerakan sehingga bisa menumbuhkan yang silent hope untuk change ini, untuk perubahan di Kabupaten Bandung ini ya luar biasa. Makanya ini pelajaran besar buat seluruh para petahana atau yang mempunyai keinginan mempertahankan satu kekuasaan dinasti ini, ternyata ya dibuktikan Kang Dadang ini luar biasa, bisa menentukan satu benteng kaki. Ya, saya ingin bertanya dulu Mas Toto, sebelum ini apakah angkanya memang sampai 56? Katanya agak melebar ya, ini di luar ekspektasi, cukup tinggi ini kenaikannya gitu. Ya, kita pernah melakukan 2 kali survei dalam rentang waktu yang tidak terlalu berjauhan ya. Terakhir kapan? Yang pertama itu kurang lebih sebulan sebelum pilkada, dan terbarunya lagi kurang lebih 10 hari sebelum pilkada, bahkan kalau nggak salah 7 hari sebelum pilkada. Jadi survei yang sangat bisa dibilang fresh ya, untuk bisa menggambarkan siapa pemenang pilkada di Kabupaten Bandung, dan ternyata hasilnya kurang lebih sama. Pertama, catatan yang bisa saya sampaikan lewat temuan data 2 kali survei kita sebelumnya, bahwa Pak Dadang dengan wakilnya Pak Sahrul itu memang punya tren elektabilitas yang naik ya. Pertama secara personal Pak Dadang memang sudah unggul, dan yang menarik ada sumbangan elektabilitas yang sangat signifikan dari wakil Pak Sahrul Gunawan ya, Kang Sahrul Gunawan. Itu dari personalnya saja dia sudah unggul di 38% secara personal wakil ya, dibanding dengan wakil lain seperti Atep maupun Usman yang masih di bawah 20%. Angka bahkan terakhir 10 hari terakhir itu berapa angkanya? Sampai 56?
47. Berarti 48. ada kelimpahan sekitar Ada kenaikan yang lumayan. 8% ya. Dan kita sudah sampaikan di media juga bahwa seminggu sebelumnya itu ada kurang lebih 40% swing voter ya. Yang saya sebut tadi itu. Mereka yang sudah memilih tapi bisa berubah dan belum punya pilihan sama sekali. Yeah. Rupanya sama seperti kasus kurang lebih kayak Makassar, yang swing voter ini dan soft supporter ini mayoriti pilihannya akhirnya kepada Pak Dadang Sahrul. Dan dugaan saya itu yang membuat kemudian kenaikannya menjadi melejit dan mengurangi swing voternya, soft supporternya ya. Yeah. Kira-kira. Nah, sementara posisi Nia Kurnia Usman itu dalam posisi mentok, naik 1% saja dari sebelumnya 29. Yeah. Jadi bisa dibilang stagnan ya. Itu tertahan oleh limpahan suara yang banyak lari di H-1 minggu ini ke pasangan Dadang Sahrul. Baik. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa ini yang kita bicarakan adalah hasil quick count. Hasil akhir adalah hasil real count. Jadi kita harus menunggu KPU masing-masing untuk melakukan penuntasan penghitungan suara secara real, baru kemudian kita mengucapkan ucapan selamat kepada pemenang begitu ya. Kalau ini kan quick count, jadi selamatnya baru setengah kira-kira gitu, Kang Dadang. Pertanyaan saya sekitar kalau perlu boleh lah. Kalau penuh juga boleh, kita dibarengi real count juga di internalnya. Ya, kalau internal pasti penuh. Tapi kalau kita kan kita harus jaga. Pertanyaan saya begini, 56% itu angka yang besar loh. Artinya ekspektasi masyarakat Kabupaten Bandung sangat besar kepada Anda. Melawan petahana. Ini kan sesuatu yang harus menjadi beban seharusnya buat Anda kalau pada akhirnya nanti KPU menentukan Anda sebagai pemimpin. Hanya salah dari 31 kecamatan, hanya salah di 1 kecamatan. Ya. Ya, bagaimana Kang Dadang? Ya, itu dari 31 kecamatan cuma kali 1 kecamatan saja. Jadi kalau kita lihat real count yang sekarang lagi berjalan itu sudah hampir selesai. Iya, tapi enggak, saya mau tanya angka 56 itu jadi beban buat Anda loh. Jadi Anda benar-benar harus, kalau misalnya pada akhirnya nanti diputuskan menang, angka 56 itu bukan angka main-main begitu. Apa yang akan Anda lakukan nanti untuk masyarakat Kabupaten Bandung? Ya, itu kan amanah yang disampaikan oleh masyarakat melalui pemilihan. Tentunya kita siap untuk melakukan perubahan di Kabupaten Bandung dan kita akan merubah sistem semua baik pelayanan maupun regulasi-regulasi yang bisa membantu untuk kelangsungan masyarakat Kabupaten Bandung. Ada jaminan Bandung nggak banjir lagi? Sama kita upayakan, bukan masalah tidak banjir, tapi minimal mengurangi banjir itu di Kabupaten Bandung. Oke. Saya mau ke Pak Timses juga, Pak Cucun. Ini upaya 56% ini karena memang yang didukung ini ganteng-ganteng semuanya, terkenal dan orang percaya sama mereka. Kiat apa yang Anda lakukan sampai paling tidak hasil quick count menunjukkan kemenangan sampai angka 56% ini? Ya, semua ini kan ya tidak lepas daripada peran guidance juga dari LSI yang senantiasa mengingatkan kami. Jadi tracknya itu bagaimana step by step kita mampu melakukan gerakan per gerakan. Apalagi menumbuhkan tadi yang saya sampaikan, silent hope yang ada di publik Kabupaten Bandung ini yang mampu digenjot menjadi satu tadi. Swing vote bisa kembali ke nomor 3, bahkan bisa mengikis dari nomor 2 yang mereka awalnya punya survei sampai 17, sekarang posisinya hanya 13,3. Kemudian dari nomor 1 juga banyak yang balik. Ternyata disinilah program-program kerja yang ditawarkan oleh pasangan Dadang Sahrul itu adalah harapan ke depan masyarakat Kabupaten Bandung yang selama ini sudah 20 tahun mungkin dalam satu bidang kerajaan. Oke, saya mau ke Mas Toto lagi. Mas Toto, ada entah teori atau mitos yang mengatakan bahwa nama besar di Jawa Barat itu penting, terutama di daerah Priangan katanya begitu. Karena itu banyak sekali artis yang kemudian mencalonkan diri sebagai politisi, baik di level legislatif, eksekutif tingkat kabupaten maupun juga provinsi di sana. Apakah memang nama Sahrul Gunawan
cukup berpengaruh, lepas dari memang Kang Dadangnya juga punya elektabilitas begitu. Ya, tentang figur dan tokoh berpengaruh di setiap ajang pertarungan pilkada memang selalu kita potret. Mulai misalnya kayak di Jawa Barat, di beberapa kabupaten kita selalu potret seberapa besar misalnya pengaruh gubernur Jawa Barat. Jika gubernur itu misalnya memberikan dukungan pada salah satu calon. Atau tokoh besar siapa lagi di Jawa Barat kita potret pengaruhnya. Tapi memang di rata-rata hasil potretan kita tidak terlalu banyak signifikan. Ya. Di pilkada itu kecenderungannya lebih pada kekuatan personal figur. Jadi kalau figurnya nggak kuat ya walaupun didukung oleh partai rame-rame pun bisa kalah dan bisa tumbang. Dan faktanya sudah cukup banyak membuktikan itu di beberapa wilayah. Nah kasus Bandung ini memang ada potretan yang menurut saya cukup menarik dan ini ditangkap dengan cerdas oleh pasangan Dadang Sahrul, yaitu adanya keinginan dari mayoriti masyarakat di Bandung untuk perubahan. Juga kita potret misalnya dengan pertanyaan tentang politik dinasti yang juga mayoritas tidak menginginkannya. Nah, respon-respon publik yang seperti inilah kemudian ditangkap oleh pasangan ini dalam bentuk tawaran baik program maupun tawaran yang bisa meyakinkan dan bisa dipercaya bahwa dua figur ini bisa menjawab keinginan mayoriti publik yang disebut dengan silent hope itu. Ada memang silent voter yang tadi oleh Kang Cucun disebut dengan silent hope. Saya kira memang seperti itu. Jadi ada aspirasi yang tidak mengemuka secara vulgar, tapi silent karena mungkin sudah lama dalam cengkraman pengaruh dinasti, sehingga tidak terlalu berani mengungkapkannya dan diungkapkan aspirasi itu dalam bentuk mencoblos di TPS dan itulah hasilnya kira-kira. Nah memang fakta kalau Sahrul itu menyumbang, tapi saya kira bukan satu-satunya karena memang kekuatan personal figur Kang DS sendiri dari beberapa kali survei dia sudah mengungguli kandidat lainnya secara personal. Nah ditambah lagi oleh Sahrul yang kuat dan kokoh secara elektabilitas menjadi sempurna lah kira-kira kemenangan ini. Baik, saya kembali ke Kang Dadang. Kang Dadang, walaupun sekali lagi kita harus menunggu hasil real count, hasil quick count ini paling tidak bisa menjadi pegangan untuk kemudian kita memposisikan diri. Pertanyaan saya, sudah mendapatkan ucapan selamat dari dua pasangan calon lainnya? Sementara ini belum ya. Nah, handphone kami off dari tadi. Tentunya bagi petarung sejati itu kita harus fair juga. Ya kalau misalkan mereka untuk menunggu keputusan dari KPU ya kita tunggu. Tapi yang jelas ini publik sudah pada tahu dan terutama di sini sudah ada real count. Dan quick count-nya tidak jauh berbeda. Tentunya kami menunggu saat ini. Saya sekali lagi terkesima dengan wajah sumringah Bapak-Bapak berdua. Barangkali ada yang ingin disampaikan malam hari ini kepada masyarakat Kabupaten Bandung khususnya yang sudah melaksanakan pilihannya hari ini. Ya, saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh masyarakat Bandung, himbauan tadi ketika kita dipakai juga, bahwa ini kemenangan bukan kemenangan Dadang Sahrul. Ini adalah kemenangan masyarakat Kabupaten Bandung yang tadi katakan sekian lama mereka menunggu yang namanya perubahan di Kabupaten Bandung, harapan-harapan besar, bagaimana Bandung yang merupakan penyangga ibu kota Jawa Barat dengan berbagai permasalahan yang kompleks, terutama tadi kayak banjir, masa selama berpuluh-puluh tahun tidak bisa diselesaikan. Koordinasi, kemudian juga komunikasi yang dibangun antara pemerintah Kabupaten Bandung, pemerintah provinsi dan pusat ini, pemerintah Kabupaten Bandung ini sebetulnya mampu bisa melakukan apapun, tergantung nanti sosok Kang Dadang dan Sahrul yang akan mewujudkan itu bagaimana membangun pola komunikasi. Sekali lagi ini adalah bukan kemenangan Dadang Sahrul, ini adalah kemenangan masyarakat Kabupaten Bandung. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih sekali lagi. Setengah selamat untuk Bapak-Bapak karena kita harus nunggu hasil real count sekali lagi ya. Terima kasih
Kang Toto. Ya, Ya, saya yakin Anda semuanya pasti dong. sibuk untuk melakukan konsolidasi dan hal-hal yang lain yang ingin dilakukan terkait dengan Pilkada malam hari ini. Terima kasih Kang Dadang, terima kasih Kang Cucun, selamat malam. Yuk. Saya kembali ke Mbak Nisa. Mbak Nisa, kita pernah berbincang beberapa bulan yang lalu tentang pertanyaan mengapa Pilkada ini tetap digelar tanggal 9 Desember ini karena bisa saja diundur karena masalah teknis pandemi yang tidak ada aturan-aturan yang jelas dan sebagainya. Kalau melihat hari ini, apakah kita bisa mengatakan bahwa prosesnya so far so good? Ya memang sebetulnya menyelenggarakan pemilu atau pilkada di tengah pandemi kan bisa-bisa saja Mas Alvito. Tapi memang ada kompleksitasnya gitu ya. Teman-teman penyelenggara pemilu kan mengalami kompleksitas yang luar biasa dalam menyelenggarakan pemilunya. Mulai dari harus memastikan protokol kesehatan, di menit-menit terakhir menjelang hari ribuan petugas KPPS reaktif gitu ya. Belum lagi kemarin pengadaannya sempat agak terkendala gitu, pengadaan khususnya soal APD-nya gitu ya, termometer, sarung tangan dan sebagainya sempat tersendat gitu. Itu kan luar biasa. Jadi memang kalau ditanya hari ini memang kita melihat dari sisi kepatuhan protokol kesehatan diakui memang ada ketaatan terhadap protokol kesehatan itu di TPS. Tapi kalau kita lihat dari sisi penyelenggaraannya gitu ya, misalnya apakah ada surat suara yang tertukar, itu ternyata masih ada. Kalau misalnya kita melihat apakah ada yang kurang juga masih ada. Jadi ini merefleksikan memang tidak mudah sebetulnya menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, walaupun itu memang memungkinkan. Tadi dari partisipasi dari Mas Toto dan Mas Arda juga sudah menyampaikan gitu ya, tingkat partisipasi kan targetnya KPU itu sebetulnya 77,5%. Itu angka yang cukup tinggi sebetulnya optimistis dalam pilkada. Optimis sekali karena tadi ya biasanya kalau di pilkada itu partisipasinya ya kisarannya 60% gitu, jarang yang bisa sampai 70%. Angka yang cukup tinggi di tengah situasi seperti ini gitu ya. Di beberapa tempat kita temukan misalnya pemilih yang misalnya sudah usia lanjut memilih untuk ya sebaiknya tidak hadir ke TPS gitu. Kalau petugas KPPS-nya responsif itu akan didatangi gitu ya, tapi kalau tidak ya tidak dijemput bolanya gitu. Lalu ada kompleksitas lain misalnya ketika kemarin KPU berniat untuk memberikan hak pilih para pemilih yang sedang diisolasi di rumah sakit karena terinfeksi COVID-19. Itu kan juga bukan suatu hal yang mudah gitu ya, walaupun petugasnya dibekali dengan baju hazmat tidak serta-merta mudah gitu untuk bisa datang ke rumah sakit karena protokol isolasi kan sebetulnya tidak membolehkan orang ketemu sama sekali. Kira-kira seperti itu Mas Alvito. Oke, itu dari sisi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Apakah ada catatan peningkatan misalnya pelanggaran yang dilakukan soal politik uang, bagi-bagi sembako dan lain sebagainya yang terjadi di pilkada kali ini atau justru menurun angkanya? Kami memang belum punya data firm gitu ya, tapi kalau kita lihat dari beberapa survei, memang saat ini tadi juga yang Mbak Saraswati sampaikan, masyarakat lebih permisif memang dengan politik uang ya, karena ada situasi pandemi ini. Nah memang kalau kita bicara soal politik uang itu, masalahnya adalah kita tahu misalnya itu ada gitu ya, praktik itu ada, tapi tidak pernah bisa diungkap sampai tuntas. Karena misalnya begini, proses untuk melaporkannya kan tidak gampang ya. Masyarakat awam kalau misalnya diminta untuk bikin laporan gitu ya, bikin kronologis kejadian, lalu harus melampirkan bukti, itu bukan suatu hal yang mudah bagi masyarakat untuk bisa melakukan itu. Lalu kemudian ada batas waktunya, 7 hari setelah kejadian itu sudah harus dilaporkan. Karena kalau melewati batas itu dianggap kadaluarsa. Dan sebetulnya ada ketentuan memang di Undang-Undang Pilkada yang memberi dan yang menerima sama-sama bisa dipidana. Tapi kemudian masyarakat jadi khawatir juga, loh kalau saya nerima, saya lapor gitu ya, saya dipidana juga dong gitu. Jadi sulit juga sebetulnya bisa menuntaskan itu, apalagi biasanya pelakunya kan bukan tim resmi ya, jadi bisa saja tim pasangan calon mengelak. Ini kan bukan tim kami yang terdaftar di KPU misalnya, jadi tim-tim yang tim-tim bayangan yang ada di lapangan gitu. Jadi sulit sekali bisa sampai pada pelaku intelektualnya. Baik, saya beralih ke Bapak peneliti. Yang mau saya angkat ini adalah Sulawesi Utara. Ini cukup menarik ya.
petahana dengan sangat mulus bisa berdasarkan hasil quick count bisa memenangkan pertarungan. LSI mencatat kemenangan Oli dan Stephen 58,13%, sementara Carta mencatat 56,38%. Bagaimana tanggapannya, Mas Toto terlebih dahulu barangkali? Ya, sekali lagi sama juga seperti daerah lain ya, Sulut di mana incumbent masih ada. Dari data survei kita sebelumnya pun kurang lebih sama lah, kayak gitu. Dan tidak ada kenaikan perubahan yang signifikan ya, dalam range kurang lebih 4-5%-an saja kayak gitu. Antara survei sebelumnya dengan hasil quick count. Untuk Pak Oli misalnya kita bilang nggak aneh karena pertama dari salah satu variabel penting di survei yang selalu kita potret untuk melihat peluang itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya itu cukup tinggi. Itu dia di 70% ke atas. Nah biasanya kalau incumbent sudah 70% ke atas, ini tanda-tanda incumbent akan menang lagi dengan melenggang. Kira-kira begitu dari pengalaman kita. Nah juga dengan variabel lain di strong supporter, pemilih militan, pemilih yang tidak berubah sampai hari H. Itu biasanya modal penting buat calon untuk menang. Nah Pak Oli ini strong supporternya sudah di atas 30%, di 40-an%. Jadi dari modal strong supporter saja di H-1 minggu kita sudah bilang ke teman-teman media bahwa Pak Oli lah yang akan memenangkan pertarungan ini. Kira-kira begitu. Baik. Bagaimana dengan Carta, Mas Arda? Kalau kita lihat memang Oli Dono Kambe ini memang sudah memiliki modal. Kalau kita lihat dari 2015 memang elektabilitasnya juga sudah sampai 51% ya kalau pada saat itu. Artinya memang di situ. Kemudian dengan dukungan yang besar, kemudian tingkat approval rating atau kinerjanya memang sama juga. Carta juga dalam beberapa survei juga mencatat ya 75, bahkan ada kadang-kadang sampai 80, 82 gitu. Jadi ya memang kelihatan itu modal incumbent yang sewajarnya dimiliki oleh seorang incumbent ketika maju lagi di pertarungan dalam pertarungan kedua kalinya. Ya buat saya ini sudah menjadi modal tersendiri. Kemudian di sisi lain memang kembali di untuk para pesaingnya di dalam konteks pandemi, ya suka atau tidak suka pandemi ini memang menjadi tanggung dari incumbent. Benarnya kan seperti itu, Mas Aldi. Karena dengan kondisi tersebutlah, apakah itu PSBB kah, apakah itu lockdown kah, dengan kesulitan orang untuk keluar dan segala macam, memang yang lebih bisa lincah atau mendatangi pemilih dan segala macam memang incumbent. Apalagi kita cukup tahu ada sekian waktu dari mulai Maret sampai dengan Juni misalnya, itu suasana memang tidak jelas. Pilkada apakah akan dilaksanakan atau tidak dan segala macam yang menyertainya. Jadi dengan ketika fluid pilkada dibunyikan dengan sisa waktu yang ada, memang sebagai penantang suka tidak suka memang memiliki harus di boosting luar biasa untuk dia bisa mengajar ketertinggalan dari incumbent yang sudah menabung lah, katakanlah seperti itu, walaupun mungkin bukan untuk kepentingan pribadi, tapi melakukan bantuan kepada masyarakat sekarang terkait situasi pandemi seperti ini. Begitu. Baik, saya ke Surabaya sekarang. Hanya Carta yang melaksanakan quick count, tidak ada LSI di sana. Angka perolehannya juga cukup fantastis, ya relatif karena cuma hanya 2 pasang gitu ya. 56,5% dan 43,5% untuk kemenangan Eri dan Armuji. Sejauh mana risma faktor menurut Anda, Mas Arda, terhadap kemenangan pasangan nomor urut 1? Ya, saya pikir memang kalau di Surabaya ini memang Eri Cahyadi sedikit banyak
berhasil menempelkan figurnya seperti figur Risma. Setidaknya dengan posisi sebagai ASN yang kemudian lebih banyak tahu mengenai permasalahan teknis di Surabaya gitu. Dibandingkan misalnya Mahfud Arifin yang mungkin sisi pandangnya lebih ke bird's eye view dari atas, dia melihat kira-kira ada permasalahannya apa saja permasalahan yang ada. Sementara mungkin Eri Cahyadi lebih teknis sehingga bisa lebih terlihat menyamai sosok Risma. Dan memang harus diakui ketika dari beberapa survei yang kami lakukan memang ada lonjakan yang cukup tinggi ketika Risma menyatakan dukungannya secara terbuka ya. Kalau kita sama-sama tahu memang ada surat yang disampaikan dari Risma kepada para pemilih lah, kurang lebih seperti itu untuk memilih Eri Cahyadi. Itu saya pikir sangat berpengaruh karena kembali apalagi untuk masyarakat perkotaan tingkat approval rating, tingkat kinerja Risma itu memang bisa disebut sangat tinggi. Dalam beberapa kali survei Carta Politika tidak belum untuk pilkada, sebelum pilkada pun memang tingkat kepuasan terhadap Risma itu bahkan selalu di atas 80%. Baik. Bapak, Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Waktu juga yang membatasi kita. Kita hanya membahas sedikit sekali dari 270 wilayah yang dilaksanakan pilkada di sana. Dan juga catatan-catatan yang disampaikan oleh Perludem terkait dengan penyelenggaraan hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam. Ibu, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Dan inilah akhir dari jumpa kita di The Rooftop malam hari ini. Pilkada sudah berlangsung. Hasil penghitungan resmi oleh KPU masih terus berjalan. Jadi buat kita semua yang harus kita lakukan adalah menunggu untuk kemudian KPU mengumumkan secara resmi siapa yang menjadi pemenang. In the meantime, di saat menunggu itu ya tenang, santai, dan juga menjaga keakraban, persatuan di antara kita sebagai pendukung salah satu calon barangkali. Sampai di sini The Rooftop, kita akan jumpa minggu depan dengan narasumber dan topik lainnya. Saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa.